السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pada kesempatan di pagi hari ini kita mulai masuk kepada pembahasan dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Ya, adab seorang muslim dalam sehari semalam. Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan Adabun Naumi wal Istiqadhi. Adab tidur dan bangun tidur. Adabun naumi wal istiqadhi. Adab tidur dan al-istiqad itu artinya adalah bangun tidur. Di antara adab sebelum tidur yang pertama adalah muhasabatun nafsi qablan naumi. Ya, introspeksi diri sebelum tidur. Jadi muhasabah itu artinya introspeksi. Muhasabatun nafsi qablan naumi. Introspeksi diri sebelum tidur. Fayustahabbu lil muslimi ayyuhasiba nafsahu qubailan naumi. Fayustahabbu dianjurkan ya lil muslimi bagi seorang muslim ayyuhasiba nafsahu dia introspeksi dirinya qubailan naumi sebelum dia tidur. Amma badara minha. Ya, introspeksi terkait dengan apa yang muncul pada dirinya, muncul dari dirinya min a'malin berupa amal-amal perbuatan. Khilala naharihi di sela-sela waktu siangnya. Jadi dia introspeksi perbuatan apa saja yang dia lakukan di waktu siang. Fa in wajada khairan hamidallaha ta'ala. Kalau ternyata amalnya itu baik, maka ya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in wajada ghaira dzalika, apabila dia dapati selain itu, maksudnya selain itu ya amalannya buruk, istaghfara wa anaba. Dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wa anaba, dan anaba ini maknanya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaba kembali. Wa badara ila taubati, dan bersegera bertaubat. Wa azama, dan dia memiliki keinginan kuat ayyakuna yaumuhul ati, agar supaya hari selanjutnya khairan lebih baik min yaumihis salifi, dari hari yang sebelumnya. Biiznillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi ini adab yang pertama, muhasabatun nafsi. Dia muhasabah ini tadi kita sudah sebutkan terjemahannya, ini nggak apa-apa dituliskan di sini. Introspeksi diri, an-nafsi ini diri. Dia mengintrospeksi dirinya qablan naumi, sebelum tidur. Ini adab yang pertama. Dia periksa amalnya apakah baik ataukah buruk. Kalau dia bisa mengerjakan kebaikan di hari-harinya, maka dia puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata amalan yang dia kerjakan buruk, ya dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat. Yang kedua, adab yang kedua adalah an-naumu mubakkiran, tidur di awal waktu. Ya, jadi tidak tidur terlampau larut malam. Li hadithi Aisyah, karena dalilnya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awwalil laili. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di permulaan malam. Wa yaqumu akhirahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam. Fayusalli, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, jadi tidak tidur terlampau malam. Ya, berarti ba'da isya, kalau memang sudah tidak ada aktivitas kegiatan, ya dia tidur, langsung tidur sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, istihbabul wudu'i qablan naumi. Ya, dianjurkan berwudu sebelum tidur. Dianjurkan berwudu sebelum tidur. Wal ittija'u 'ala syiqqil aymani. Dan berbaring miring pada sisi tubuh yang sebelah kanan. Di al-ittija ini berbaring miring. Ya. Ala syiqqil aymani, pada bagian tubuh yang sebelah kanan. Li hadithi Naam. Li hadithil Barra ibn Azib. Ya, karena hadis dari sahabat Al-Barra ibn Azib. Karena hadis dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala, berkata Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati." Kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudu'lah. Fatawadda, berwudu'lah. Wudu'aka lis-salati, sebagaimana wudu'mu ketika hendak salat. Thumma taji' ala syiqqikal aymani.
Kemudian berbaringlah pada posisi tubuh yang sebelah kanan, jadi berbaring miring. Jadi mulainya berbaring miring ke kanan. Wala ba'sa ayyatahawwala ila shiqqihil aisari fima ba'du. Dan tidak mengapa dia berubah kepada sebelah atau sisi tubuh yang sebelah kiri selanjutnya. Fima ba'du artinya seterusnya, selanjutnya. Ya, jadi adab yang ketiga adalah dianjurkan berwudu sebelum tidur dan memulai dengan berbaring miring ke sebelah kanan. Yang keempat, adab yang keempat, istihbabu nafdhil firashi. Ya, dianjurkan untuk nafdhil firashi. Nafdhil firash ini artinya ya, kalau kita terjemahkan bebas ya, dia kebut, dia bersihkan tempat tidurnya. Ya, menggunakan seperti sapu lidi kalau seperti sekarang, atau pakai sarung, dia kibaskan ya. Dia kibaskan tempat tidurnya. Wadzalika thalathan. Itu dilakukan 3 kali, dikebasnya 3 kali. Qabla al-idtija'i alaihi, sebelum berbaring di tempat tidur. Jadi sebelum berbaring di tempat tidur, dikebas tempat tidurnya 3 kali. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena dalilnya adalah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza awa ahadukum ila firashihi, apabila salah seorang di antara kalian ya dia hendak mendatangi tempat tidurnya, falyanfudh firashahu, hendaklah dia kebas tempat tidurnya, dia kibaskan, bidakhilati izarihi, dengan bagian dalam sarungnya. Ini pakai sarung, kalau sekarang ya pakai apa, sapu lidi atau semisalnya. Fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi, karena dia nggak tahu apa yang dia tinggalkan di atas tempat tidurnya itu. Artinya ketika dia tidak tempati, ketika dia tidak tidur di situ, ya dia nggak tahu di situ ada apa. Khawatir ada kayak hewan seperti kalajengking misalnya, hewan seperti yang lain dah ya. Jadi dia kibaskan ya, sapu lah kalau pakai sapu. Naam, ini yang keempat, adab yang keempat. Ya, ini adab yang keempat. Wa fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat, thalatha marratin, 3 kali. Jadi dia kibaskan 3 kali. Wadakhilatul izari, yang dimaksud bagian dalam sarung adalah tarafuhud dakhili, bagian pinggir dari sarung atau bagian dalam yang ujung. Ya, alladzi yalil jasada, yang paling bawah. Jadi maksudnya bagian bawah dari kain yang ada dipakai, ya, kibas-kibaskan ya, kalau sekarang pakai sapu lidi lah. Lalu kemudian selanjutnya yang kelima, karahiyatun naumi alal batni, makruh tidur tengkurap. Alal batni itu di atas perut ya, jadi
tengkurap. Tengkurap seperti kita ketahui. Li hadithi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dalilnya karena hadisnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abu Dzar, marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku wa ana muttaji'un ala batni, sedangkan aku berbaring di atas perutku, tengkurap. Farakadani birijlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun rakadha itu kayak menendang tapi nggak kenceng gitu ya. Birijlihi, dengan kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senggol dengan kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok Rasul melakukan hal itu? Jawabannya ini ya tadi, kebiasaan di masyarakat itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya mungkin kalau di masyarakat kita ya nggak sopan, tapi pada saat itu atau di masyarakat orang-orang atau pada para sahabat, hal itu sesuatu yang tidak masalah. Ya, jadi seperti ditendang, ya tapi tidak kencang, nggak keras, dengan kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Junaidibu, wahai Junaidib. Junaidib ini sahabat Abu Dzar. Innama hadhihi daj'atu ahlin nari. Hal ini, cara tidur di atas perut yang berarti tengkurap ini adalah merupakan cara berbaringnya penduduk neraka. Hadhihi daj'atu ahlin nari, atau hadhihi dij'atu. Ya, karena kalau menunjukkan cara dibaca kasrah masdarnya. Hadhihi bij'atu ahlin nari. Ini adalah cara berbaringnya penduduk neraka. Jadi makruh baring tengkurap. Yang keenam, karahiyatun naumi. Dimakruhkan tidur ala sathin ghairi muhajjarin, di tangga yang nggak ada pembatasnya, ya, atau di atap ya, di atap yang tidak ada pembatasnya, ya dia bisa jatuh. Jadi dahulu itu di masyarakat Madinah ya, atapnya nggak kayak atap rumah kita ini, yang lancip-lancip begitu, enggak. Tapi atapnya rata datar. Nah, kalau dia nggak ada pembatasnya, orang tidur di atas, ya bisa jadi jatuh dia. Nah, ini tentu nggak diperkenankan seperti ini. Li hadithi Ali bin Syaiban. Hadis, karena ada hadis Ali bin Syaiban. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ini di atas sathah ini, ya atap rumah yang tidak ada pembatasnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata ala dhahri baitin, siapa orang yang tidur di atap rumah, laisa alaihi hijabun, yang tidak ada penghalangnya, faqad bari'at minhu dhimmatu, maka ya terlepas dia dari tanggung jawab. Ya, kalau dia jatuh dari atap, ya salahnya sendiri gitu. Ya, na'am. Ini hadis rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Wa shahhahul Albani, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang ketujuh, ighlaqul abwabi, menutup pintu. Wa itfa'un nari, memadamkan api. Wal masabihi, dan lampu. Ya, dahulu lampu terbuat dari lampu api ya, ada minyaknya. Qablan naumi, sebelum tidur. Pintunya ditutup, apinya dipadamkan, lampu juga dimatikan. Li hadithi Jabirin,
Ya, karena hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabiha bil laili idza raqadtum." Padamkanlah lampu, maksudnya lampu di sini lampu di zaman dahulu yang dari api itu di malam hari, idza raqadtum, apabila kalian tidur. Kenapa padamkan? Kalau dia nggak padamkan, nanti dia tertidur, lalu kemudian ada tikus, digiring oleh syaitan, tikus itu nabrak lampu tersebut, akhirnya lampu itu terjatuh, maka terjadi kebakaran. Karena lampu di masa itu, ya tadi lampu minyak api. Wa aghliqul abwaba, dan tutuplah pintu. Membaca bismillah juga ketika tutup pintu. Wa auqiul asqiyata, dan ikatlah. Asqiyah ini tempat air yang terbuat dari kulit, jadi diikat. Tempat-tempat air, wadah-wadah air yang terbuat dari kulit diikat. Wa khammirut ta'ama wasyaraba, dan tutuplah makanan dan minuman. Jadi misalnya masih ada makanan di meja, ditutup, ya kalau kayak sekarang pakai tudung saji. Ya, minuman juga kalau misalnya di gelas masih ada minumannya, ditutup dengan tutup. Kenapa alasannya? Ya, kalau pintu ditutup, tentu diantara alasannya, hikmahnya ya agar supaya ya tak ada maling masuk dan seterusnya. Lalu kemudian juga di hadis yang lain disebutkan ditutup dengan baca bismillah, karena syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah yang ditutup dengan membaca bismillah. Lalu kemudian tadi tempat air yang terbuat dari apa? Dari kulit diikat biar tertutup, nggak tumpah. Lalu kemudian makanan, minuman juga ditutup. Ya, termasuk bejana-bejana yang lain juga dianjurkan untuk ditutup. Ya, alasannya dalam satu hadis disebutkan bahwa ada satu malam di mana pada malam tersebut turun bala. Ya, dan dengan ditutup ya supaya tidak masuk ke dalam bejana-bejana. Ya, na'am. Ya, jadi ini yang ketujuh adalah ighlaqul abwabi wa itfa'un nari wal masabihi qabla an-naumi. Tutup pintu, ya, padamkan api, maksudnya lampu nih. Pada zaman itu lampunya ya lampu kayak lampu minyak, ya. Dan juga bejana ditutup. Bejana-bejana juga ditutup. Nah, lalu kemudian yang ke-8, qira'atu ayatil kursiyyi, membaca ayat kursi sebelum tidur. Wa khatimati suratil baqarati, membaca penutup dari surat Al-Baqarah. Wa qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidhataini, dan membaca al-mu'awwidhatain. Al-mu'awwidhatain itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baca ayat kursi, ya, penutup surat Al-Baqarah, lima warada fi dzalika minal ahaditsis sahihati. Karena apa? Telah datang terkait dengan hal itu dalil di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ya. Jadi yang dimaksud membaca penutup dari surat Al-Baqarah itu mulai dari amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi, dan seterusnya itu. Ya. Nah, sampai terakhir. Jadi mulai dari amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun.
mulai dari situ ya. Akhir surat Baqarahnya yang dibaca bukan dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, jadi mulainya dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Mulai dari situ sampai akhir. Ya, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, jadi yang dibaca hanya 2 ayat. Amanar rasul, jadi 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, situ 2 ayat. Ini yang diantaranya yang dianjurkan. Ayatul Kursi, ya, 2 ayat penutup surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Nah, kita lanjutkan ya. Agar supaya ini selesai ini pembahasan adab sebelum tidur. Yang ke-9, qira'atu ba'dil ad'iyati wal adhkari, membaca sebagian doa dan zikir. Di antaranya wasabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antaranya Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jaga diriku ini. Allahumma qini azabak, ya Allah jaga diriku dari azabmu, yauma tab'atsu ibadaka, pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Salasa marratin, dibaca 3 kali. Atau ya membaca wa bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini hadis riwayatnya Bukhari, Imam Bukhari memang disebutnya amutu dulu ya, baru kemudian ahya. Karena amutu maksudnya tidur, dengan menyebut namamu ya Allah aku mati, maksudnya aku mau tidur, wa ahya nanti aku hidup, aku bangun nanti. Ya, ini jadi baca zikir ya, baca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Yustahabbu, yang ke-10, dianjurkan linnaimi, bagi orang yang tidur, idza fazi'a min naumihi, kalau kaget, terbangun kaget dari tidurnya. Ya, au qaliqa au araqa, ya dia bangun dalam keadaan ya kaget, terkaget lah, bangun terkaget, terkejut. Ayyad'u bihadzal du'ai, dia berdoa dengan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa ayyahduruni. A'udzu bikalimatillahi tammati, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, perkataan-perkataan Allah sempurna, min ghadabihi, dari kemurkaannya, wa syarri ibadihi, dan keburukan hamba-hambanya, wa min hamazati syaitani, dan dari gangguan syaitan, wa ayyahduruni, dan aku mohon perlindungan agar mereka ya jangan datang kepadaku. Lalu kemudian yang ke-11, ayyaqula idza staiqadha min naumihi, apabila dia terbangun dari tidurnya, dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kita,
Artinya bangun tidur itu menghidupkan, bangun kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita, itu tidur barusan mati kecil. Wa ilaihin nusyuru, dan hanya kepada Allah semua nanti dibangkitkan semuanya. Ya, semua dibangkitkan, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, jadi kita sudah sebutkan ada 11 adab yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya, adab sebelum tidur, dan yang bagian akhirnya yang 11 bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ya, jadi kita sebutkan secara cepat, ya, kita sebutkan sardan ini. Kita sebutkan secara cepat. Yang pertama, yaitu dia introspeksi diri sebelum tidur. Yang kedua, dia tidur lebih awal. Yang ketiga, dianjurkan wudhu dan berbaring miring sebelah kanan sebelum ketika dia mulai tidur. Lalu kemudian membersihkan tempat tidur, ya, dia kibaskan ya, 3 kali. Lalu kemudian makruh tidur tengkurap. Juga makruh tidur di atas atap yang nggak ada pembatasnya karena nanti khawatir jatuh. Dianjurkan menutup pintu, mematikan lampu sebelum tidur. Ya, hikmahnya lampunya kalau dahulu kan lampu dari api gitu ya. Jadi kalau dia nggak matikan nanti ada tikus ya. Lalu kemudian ditabrak, jatuh, kebakar rumahnya. Baca ayat kursi dan penutup 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Membaca doa dan zikir, diantaranya baca Bismikallahumma amutu wa ahya, yang kita hafal, tidak apa-apa itu. Kalau umpamanya malam kebangun ketakutan, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa ayyahdurun. Dan kalau bangun tidur, dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Na'am. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan, ada pertanyaan. Nggak ada, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita cukupkan dulu ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, dan nanti ada evaluasi yang akan kita minta kepada semua siswi untuk menjawab. Ya, untuk menjawab agar supaya nanti bisa dievaluasi sampai mana dia bisa menyerap dan memahami pelajaran yang dipelajari. So, kita cukupkan dulu ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur